Halo, selamat datang di channel Ruang Horor. Di channel ini, kalian akan mendapatkan rangkuman alur film-film horor. Jadi buat para pecinta film horor, yuk silakan request film apa nih yang bakalan kita rangkum dalam channel ini untuk video kita selanjutnya. Silakan tulis di kolom komentar. Nah, di video kali ini kami akan membahas film Roh yang dirilis pada tahun 2019. Film ini disutradarai oleh Emir Ezwan dan diperankan oleh Farah Ahmad sebagai Emak, Mia Farhana sebagai Along, dan Harith Haziq sebagai Angah. Film ini menceritakan sebuah kejadian mengerikan setelah munculnya anak kecil misterius yang mendatangi rumah keluarga Emak. Buat kalian yang tidak mau kena spoiler, silakan tinggalkan video ini dan langsung tonton filmnya. Film diawali dengan sesosok anak kecil yang sedang memegang pisau dan ia sedang memperhatikan sebuah rumah yang terbakar. Lalu ia berjalan menuju ke sebuah gundukan tanah yang menyerupai orang yang terbaring dan di sampingnya ada ranting pohon yang terbakar. Lalu anak itu menusuk-nusuk gundukan tanah itu dengan pisau yang ia bawa. Scene berpindah ke sebuah rumah kecil di tengah hutan. Di rumah ini tinggallah sebuah keluarga. Di antaranya yaitu Along sebagai kakak dan Angah sebagai adik. Mereka tinggal bersama ibunya. Ibunya meminta Along dan Angah untuk melihat sebuah perangkap. Lalu mereka pergi. Di sisi lain kita melihat ada seorang laki-laki yang terlihat sedang mencari sesuatu. Ia mendatangi bekas rumah yang terbakar di scene awal tadi. Kini sampailah Along dan Angah di tempat perangkap yang dimaksud ibunya. Terlihat ada seekor rusa tergantung di sebuah pohon. Namun mereka membiarkannya saja dan meninggalkan rusa itu. Di perjalanan pulang, Angah merasakan sesuatu. Namun Along memperingatkan kepadanya pesan ibunya. Tak lama keluarlah dari balik dedaunan seorang anak kecil yang kita lihat di scene awal tadi. Dan kini anak itu mengikuti mereka hingga sampailah ke rumah mereka. Emak melihatnya dan langsung menemuinya. Anak itu terlihat sangat lusuh dan kini mereka memberinya makanan dan membersihkan tubuhnya. Malam harinya, saat Angah menceritakan tentang rusa yang dijumpainya tadi siang, sang ibu menceritakan sebuah cerita mengenai pemburu rusa putih yang menjadi pemburu hantu. Tiba-tiba si anak misterius itu berkata, dia sudah sampai, dan langsung mendengar suara sesuatu yang jatuh di atas rumah mereka. Saat dilihat keluar, ternyata banyak batu berserak di depan rumah mereka. Paginya, saat mereka bangun tidur, Along menjerit menyaksikan si anak misterius tadi berlumur darah yang sedang makan ayam. Kemudian anak itu berkata, "Bila bulan mengambang, kau semua akan mati." Dan langsung menggorok lehernya sendiri. Mereka bawa mayat anak itu ke dalam hutan dan meletakkannya di sana. Saat pulang ke rumah, sudah ada wanita tua yang duduk di depan rumah mereka. Ia menjelaskan ada yang aneh dari batu-batu yang ada di depan rumah mereka ini. Wanita tua itu memperkenalkan diri. Ia meminta agar mereka memanggilnya Tok. Kini ia menjelaskan bahwa akan ada sesuatu hal buruk yang akan terjadi menimpa keluarga mereka. Tok meminta kepada Along dan Angah agar mengumpulkan batu-batu itu dan membuangnya. Lalu ia pergi. Sebelum Tok pergi, ia berkata, jika ada sesuatu hal yang terjadi harap untuk mencarinya. Malam harinya, saat Along sedang menjahit baju, karena ia kaget mendengar pergerakan Angah, tiba-tiba jarumnya jatuh ke kolong rumahnya. Along memutuskan untuk mengambil jarumnya dengan cara masuk ke dalam kolong rumahnya. Tiba-tiba muncul sosok anak kecil yang telah mati tadi dan mengagetkan Along saat mau mengambil jarum tersebut. Kini Along terbaring sakit setelah kejadian malam tadi. Ibunya memutuskan untuk meminta tolong kepada Tok. Angah yang sedang mengumpulkan arang kayu, ia melihat pintu rumahnya tertutup sendiri. Dan Angah langsung melihatnya, namun tidak ada siapa-siapa. Kini Angah melihat sebuah pisau di kolong rumahnya dan ternyata itu pisau milik si anak misterius yang telah mati tadi. Tok yang telah menyiapkan darah ayam dan 2 ekor burung merpati, ia meminta pada Angah agar membuang darah ayamnya ke dalam air dan sekaligus memotong kepala burung merpati tersebut. Namun Angah hanya memotong 1 burung merpati saja dan melepaskan merpati yang lain. Malamnya ketika mereka telah tidur, Emak terbangun dan melihat ada yang menyerupai dirinya sedang memukul-mukul batu. Namun saat Emak bangun, yang menyerupai dirinya telah hilang. Ia mendengar Angah mengigau sesuatu yang pernah emaknya ceritakan tentang pemburu hantu. Lalu tiba-tiba terdengar kembali suara ketukan batu. Saat Emak lihat ada batu yang berguling ke arahnya.
Scene berpindah ke pagi hari. Di depan rumah mereka telah ada seorang laki-laki yang muncul di scene awal tadi. Ia menanyakan pada emak Alung dan Angah, apakah mereka melihat anak kecil perempuan. Namun emak bilang mereka tidak melihatnya dan meminta laki-laki itu pergi dari rumah mereka. Dan kini terlihat laki-laki itu pergi ke kediaman Tok. Dan kini kembali ke malam hari. Terlihat Along tiba-tiba terbangun lalu menuju pintu. Di kakinya mengalir darah hingga jatuh ke papan lantai rumah mereka. Along keluar dan pergi membawa sebuah lampu. Dan kini ia tersadar sudah ada di dekat mayat si anak kecil misterius. Along mengambil lampu yang tergeletak di dekat mayat anak kecil tersebut, lalu kemudian berjalan pulang. Terlihat si anak kecil misterius itu bangkit kembali dan mengikuti Along. Di rumah, Angah yang sadar jika Along tidak ada, ia menuju pintu yang terbuka. Sementara di luar Along yang menjerit memanggil emaknya, kaget setelah melihat yang keluar dari rumahnya itu adalah si anak kecil misterius tadi. Ternyata yang Along lihat itu sebenarnya bukanlah rumahnya. Kini Angah yang sudah ada di depan pintu, ia melihat keluar seperti ada sesuatu yang terbakar. Ternyata itu adalah wanita kecil misterius yang membuat Angah kaget lalu terbangun. Ternyata hari telah siang. Angah dan emaknya mencari Along yang saat ini tidak tahu di mana keberadaannya. Ternyata Along ada di bawah rumpunan bambu yang sangat lebat. Lalu ada laki-laki pemburu tadi yang mengendap-endap mendekatinya. Kini scene berpindah ke rumah Along, yang kini Along telah diantarkan oleh laki-laki tersebut pulang ke rumahnya. Emaknya yang melihat itu, ia marah kepada laki-laki pemburu dan tidak percaya apa yang dikatakan laki-laki tersebut. Pemburu itu melihat pisau yang dibawa oleh Angah dan menanyakan dapat dari manakah pisau tersebut. Kini Along mengaku jika mereka pernah melihat anak misterius tadi, dan Angah bersedia mengantarkannya ke tempat di mana mereka meletakkan mayat si anak misterius. Angah memberikan pisau milik si anak misterius, lalu kembali ke rumah. Along meminta agar mereka pergi dari tempat ini, namun emaknya menolak. Lalu Along berkata kapan terakhir emaknya meminta tolong, maksudnya kepada Yang Maha Kuasa. Mendengar perkataan Along, emaknya keluar rumah dan meninggalkannya. Kini saat Along sendirian di rumah, ia melihat ada jarum yang menunjuk ke atas. Kemudian Along mendekatinya dan terdengar oleh emak suara benturan yang berulang dari rumahnya. Saat dilihat, ternyata Along membenturkan kepalanya ke arah jarum yang membuat kepalanya bolong, dan Along pun meninggal. Emaknya menangis melihat keadaan Along. Sementara si pemburu tadi telah menjumpai mayat anak kecil misterius. Ia memeluknya lalu menangis. Di sini kita ketahui jika itu adalah anaknya. Di rawa tempat Angah membuang darah ayam tadi, terlihat Tok sedang duduk di sana. Kemudian datang Angah yang akan mengambil air. Angah menceritakan bahwa ada sesuatu yang tak terlihat di dekatnya. Sesuatu itu sangatlah jahat. Tok menjelaskan kepada Angah jika banyak sesuatu yang tak terlihat di sekitar mereka, dan meminta kepada Angah agar ia jangan takut, karena sesuatu yang tak terlihat itu tak akan bisa menyakitinya. Hanya manusia biasalah yang bisa menyakitinya. Kini Angah dalam perjalanan pulang. Ia melihat sesosok yang menyerupai Along dan menyuruh Angah untuk berlari. Sementara di rumah, telah ada Tok bersama emak. Emak menceritakan jika mereka telah meletakkan mayat si anak misterius itu di tanah lapang, dan telah memberitahu keberadaan mayatnya kepada si pemburu. Tok menanyakan dari mana datang si pemburu tersebut. Emak menjawab, pemburu itu datang dari kampung seberang. Namun Tok menceritakan bahwa telah terjadi sesuatu di kampung seberang. Semua rumah telah terbakar dan sesungguhnya anak kecil misterius itu adalah bukan sembarang anak kecil. Terlihat si pemburu melakukan sebuah ritual yang akan membangkitkan anaknya dengan cara meneteskan darahnya pada mulut anaknya. Begitupun dengan Tok yang sedang melakukan sebuah ritual. Lalu Tok melihat ke atas bukit dan ada sesosok yang menyerupai Along di sana. Dan kini si pemburu telah berhasil membangkitkan anaknya. Pemburu itu memohon sesuatu. Paginya, saat emak sedang berkemas, ia meminta kepada Angah agar cepat untuk berkemas. Namun, Angah akan mengambil sesuatu yang masih tertinggal. Scene berpindah ke pemburu yang mendatangi kediaman Tok. Ia menghancurkan kediaman Tok, lalu pergi menuju ke rumah emak. Pemburu itu mencari Angah, namun emak menentangnya. Si pemburu mencoba menjelaskan agar emak percaya padanya, tapi tiba-tiba dari dalam rumah muncullah Tok yang meragukan akan perkataan si pemburu. Tok mengusirnya dan akhirnya pemburu itu pergi dengan meninggalkan tombak yang ia bawa.
Kemudian Mak menyusul kepergian si pemburu dengan maksud akan membunuhnya sebelum pemburu itu menemukan Angah. Kini, pemburu itu menemukan Angah yang tengah menarik seekor rusa. Lalu pemburu itu menjatuhkan Angah dan langsung menggorok leher Angah. Tiba-tiba dari belakang, Mak menombak si pemburu hingga tembus ke perutnya. Lalu berjalan ke depan dan melihat beberapa ekor ayam yang telah mati. Malamnya, si pemburu yang dalam keadaan tertombak telah berada di kediaman Tok. Si pemburu bilang jika ia telah membunuh Angah. Lalu Tok bertanya apa maksud dirinya membunuh Angah. Pemburu itu menjawab bahwa Angah telah dirasuk. Ia tidak bisa membantu Angah sama seperti ia tidak bisa membantu anaknya. Tok bertanya lagi apa yang ia lihat setelah membunuh Angah. Di sini terjawab, jika yang ia gorok lehernya adalah seekor rusa, bukanlah Angah. Di sini terlihat Angah yang berdiri melihat bangkai rusa, lalu di belakangnya muncullah sosok yang menyerupai Along. Lalu scene berpindah di rumah, di mana ada mayat Angah dan emak yang dalam kondisi memprihatinkan. Along menyiramnya dengan serupa bensin. Nah, kenapa di sini ada mayat Angah? Bisa jadi Angah dibunuh oleh Along yang tiba-tiba muncul di belakang Angah tadi. Kita ketahui, di sini sebenarnya Tok itu adalah iblis yang membuat semua ini terjadi. Tok telah memperdaya mereka semua. Dari itu, jika kita ingin selamat dari bisikan setan, maka dekatkanlah diri kita kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Di scene akhir film ini, terlihat sosok Along membakar rumahnya sendiri dengan ada emak dan mayat Angah di dalamnya. Lalu film pun selesai. Film ini mendapatkan nilai 6,5 di IMDb. Film ini memang sangatlah membingungkan, namun intinya jika kita ingin selamat dari bisikan iblis, maka cobalah untuk mendekatkan diri pada Sang Maha Pencipta. Karena sesungguhnya semua yang ada di dunia ini hanya sementara, dan roh kitalah yang akan abadi di akhirat kelak. Nah, gimana? Jika kalian ada kritik dan saran, silakan tulis di kolom komentar agar kami bisa memperbaiki untuk video-video berikutnya. Buat kalian juga yang mau request film, silakan tulis di kolom komentar juga. Dan insya Allah kita bakal tayangin di next video. Jika kalian suka dengan video-video seperti ini, silakan bantu like, share, dan komen agar kami lebih semangat lagi untuk menghibur kalian semua. Dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video dari channel Ruang Horor. Terima kasih telah mengklik dan menonton video ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.